Ya, masih terkait kontroversi cawe-cawe Presiden Joko Widodo jelang kontestasi pemilu 2024. Kita akan berbincang juga dengan juru bicara tim sukses Anies Baswedan, Sudirman Said yang sudah bergabung di Metro Siang kali ini. Selamat siang, Pak Sudirman. Terima kasih sudah bergabung di Metro Siang. Langsung saja saya ingin tanya tanggapan Anda soal cawe-cawe Presiden. Bagaimana? Selamat siang Maria, terima kasih. Saya membaca headline di Jakarta Post hari ini, sangat menarik. Saya bacakan ya. President's admission on intervention divides public. Jokowi's move might set stage for other electoral interference. Gitu. Ini saya mengambil Jakarta Post karena biasanya koran berbahasa Inggris itu lebih terus terang, dan ternyata Jakarta Post memberi angle bahwa cawe-cawe itu diterjemahkan dalam bahasa Inggris intervention ya. Kemudian ada kekhawatiran di anak judulnya bahwa bisa menampilkan atau memberi jalan bagi hadirnya intervensi atau ketidakindependenan dalam penyelenggaraan pemilu ke depan. Inilah sebetulnya kekhawatiran publik yang dikemukakan oleh Pak Anies Baswedan ketika press conference kemarin, dan saya kebetulan hadir, di gambar juga muncul di situ, dan itulah trademarknya Pak Anies. Meskipun ada masalah sangat serius, tapi beliau menyampaikannya penuh dengan kesantunan. Dan pesan-pesannya jelas, sangat mendasar. Publik khawatir ada ketidakadilan, publik khawatir ada penggunaan aparat secara tidak proporsional, publik khawatir ada kriminalisasi. Ini yang diungkapkan, dan saya kira patut menjadi public call atau perhatian publik, karena bagaimanapun pemilu adalah kesempatan emas untuk melakukan perbaikan bagi jalannya kehidupan kenegaraan, dan karena itu akan baik apabila lapangannya dibuat sedemikian rupa sehingga semua kontestan, semua pihak itu bisa bermain semaksimal mungkin, menampilkan pikiran-pikiran, gagasannya, kemudian bebas dari intervensi pemegang kekuasaan. Baik, Ini Pak yang Sudirman. ingin disampaikan sebenarnya. Iya, Pak Sudirman, memang kalau dari tim ses sendiri ini menilai sejauh mana Presiden cawe-cawe urusan pemilu ini memangnya? Mungkin bukan penelitian dari kami, tapi kan kenyataan di lapangan, di media-media muncul berbagai peristiwa ya. Misalnya berkumpulnya partai politik tertentu, padahal itu menggunakan fasilitas istana negara. Presiden lain juga mengumpulkan partai politik rekan koalisinya, tapi di tempat lain yang bukan merupakan fasilitas negara. Kemudian bagaimana statement-statement gesture seperti yang nampak di dalam gambar ini, itu jelas sekali memang ada favoritisme, dan itu tidak baik bagi seorang kepala negara yang seharusnya diharapkan memberikan netralitas. Ada satu contoh ya, undang-undang pemilu kita mensyaratkan kepala daerah pun ketika mau nyalon menjadi kepala daerah lagi maupun menjadi caleg itu harus nonaktif, harus mundur, karena memang diharapkan ada kenetralan dari aparat kekuasaan, dan karena itu memang gesture, kalimat-kalimat, pernyataan yang mengarah pada ketidaknetralan harusnya dihindari. Yang barusan kita lihat di layar TV, yang dipersoalkan bukan legal tidak legal, tapi etis atau tidak etis. Dan Ya. ingin kita ulangi berkali-kali bahwa pada tataran paling tinggi seharusnya hanya menggait atau memimpin langkah-langkah pemimpin adalah etika itu, sikap etis itu, bukan semata-mata aspek legal atau tidak legal. Kenapa demikian? Karena bagi pimpinan tertinggi dimanapun, apakah di kabupaten, para bupati, para wali kota, para gubernur, para CEO, sampai pada menteri dan presiden, bagi pimpinan tertinggi itu hukum itu adalah dirinya, karena dirinya bisa membuat hukum, bisa membuat aturan. Kalau pegangannya semata-mata hukum, itu hukumnya bisa dibolak-balik, bisa diotak-atik sesuai dengan kepentingan. Tapi kalau yang menggait kita adalah, atau yang membimbing kita adalah etis, sikap etika, maka insya Allah aturan, tindakan, perilaku, pernyataan yang muncul akan Baik. menjaga kepentingan yang lebih besar.
Nah, Demikian, Maria. kalau kita dengar Pak Sudirman perbincangan semalam misalnya tenaga ahli utama kantor staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin ini berdalih bahwa ini bukan cawe-cawe begitu, tapi Presiden berbicara untuk arah negara ke depannya. Nah, tanggapan dari tim ses sendiri seperti apa? Apakah ini memang sudah di luar dari etik misalnya? Apabila ini sekarang ini orang banyak menggoogle atau mencari tahu makna cawe-cawe, dan ternyata cawe-cawe itu Iya. konotasinya adalah mengambil langkah yang di luar kewajibannya, di luar kewenangannya, di luar tugasnya. Jadi sepanjang yang dikerjakan adalah menjaga arah pembangunan, menjaga netralitas, menjaga perangkat hukum agar betul-betul melayani rakyat, itu bukan cawe-cawe, itu memang kewajiban dari Kalau yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Presiden saat ini yang tercium misalnya apakah sudah di luar dari kapasitasnya menurut tim ses? Langsung atau tidak langsung, masyarakat sekarang punya persepsi atau sekurang-kurangnya bertanya, apakah kriminalisasi yang dicobakan kepada Anies itu bagian dari cawe-cawe? Apakah usaha-usaha untuk menjegal koalisi itu bagian dari cawe-cawe? Apakah tekanan-tekanan kepada partai politik, godaan pada partai politik itu bagian dari cawe-cawe? Ini semua menjadi diskursus yang terus mengemuka di publik, dan Pak Anies dalam ketemu pers kemarin itu menyampaikan harapannya mudah-mudahan itu tidak terjadi dan kembali pemilu itu berjalan seperti yang diharapkan, penuh dengan fairness, penuh dengan kejujuran, penuh dengan keadilan, karena pemilu adalah kesempatan emas bagi perbaikan kehidupan bernegara. Baik, semoga harapan itu benar-benar terwujud. Terima kasih juru bicara tim Terima kasih, sukses Maria. Anies Baswedan, Sudirman Said sudah bergabung di Metro Siang kali ini. Salam